Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada ponsel Anda atau aktifkan mode hening maupun getar selama ibadah berlangsung, agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Pusatkan hati dan pikiran untuk merespon pujian penyembahan dan untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai, demi kenyamanan bersama dan bagi jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Tersedia fasilitas bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, taburan pembangunan dan taburan lainnya secara online melalui transfer ke salah satu rekening milik gereja berikut ini, ataupun dengan scan barcode kris menggunakan aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat orang semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, orang bersyukur Tuhan anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang kedua di bulan Desember ini. Semua bersuka cita? Amin. Bagi berdiri sama-sama. Saudara bisa lihat dulu orang yang ada di samping kanan kiri. Kalau dia datang dengan berbeban berat, bilang sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita. Jangan ada yang datang dengan bawa beban. Amin. Pastikan bahwa kita tempat ini akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua bersuka cita? Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Raja segala Raja, Tuhan yang besar. Kami sanjung tinggi nama-Mu Tuhan Yesus. Kau besar, Kau besar, Kau mulia. Bertahta atas pujian kami. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Dimuliakan nama Tuhan. Kau bertahta, Kau bertahta atas pujian umat. Kau dipuja, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah,
Raja. Mari bersama perkatakan Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Haleluya. Kau besar, kau perkasa, kau hebat, kau mulia Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini cuma karena perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah tuntun kami sehingga kami ada di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, hati kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Roh Kudus, kami berdoa manifestasikan kuasa-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, semua kami yang datang dengan berbeban berat akan mengalami Tuhan dan kemenangan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Sekali lagi doa kami, Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami memulaikan ibadah pada pagi hari ini, kami tahbiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Haleluya, saya mau lihat tangan-tangannya terangkat yang bersyukur atas kasih Tuhan. Kasih tahu samping kiri kananmu, katakan kau dan saya dikasihi Tuhan. Kasih tahu saudara. Amin. Yes. Nyanyikan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Nyanyikan semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi, nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lambaikan tanganmu lagi Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai mungkin kelabu dan habis ragaku. Yesusku ajaib. Kami merayakan kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan Yesus ajaib, serukan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yang keras katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kami nyanyikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tak berubah. Semua nyanyikan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari sampai tiba lalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Sampai tiba dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Saudara bersyukur atas kasih Tuhan yang ajaib, amin. Kita ada di ujung tahun 2022, di bulan Desember. Semua karena kasih Tuhan yang ajaib yang melawat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bless you. Bagimu hormat pujian kami Tuhan. Saudara, mari angkat tanganmu, katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari tambah
indah, tidak pernah berkurang bagi kita. Sampai bumi berlalu. Amin. Yes. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah-tambah. Sampai bumi dan bisa ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Sekali bertambah sampai bumi berlalu dan bisa ragaku, Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Percaya Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Dia tetap sama. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku berani kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terpuji nama-Mu. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk berseru. Yesus ku dahsyat, ku berani kepadamu. Kau Tuhan yang setia bagi kami. Di pihakku, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia bagi kami. Kasih-Mu besar. Allah yang Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lagi Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu.
Tuhanku, Yesusku dasar tak berkuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Pada dahsyat Tuhan, kasih-Mu terhebat atas kami, melawat kami, dan kebesaran setia-Mu Bapa. Dalam hadirat Tuhan, umat Tuhan boleh silakan berkata. Terima kasih Bapa. Hari ini kami kembali temukan kasih-Mu membawa kami ada di tempat ini untuk menyembah-Mu. Kami tak akan sia-siakan momen ini untuk menyembah-Mu, menikmati lawatan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, segala lembah bayang mana. Demikianlah Kau tebus hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam gurita. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Kau boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan atas kasih-Nya yang hebat. Terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Mu kami nyanyikan seperti mentari yang bersinar. Mari nyanyikan buat Tuhan. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra. Gelombang samudra tidak pernah berhenti. Begitulah kasih-Mu Bapa. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayang mana. Thank you Lord. Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancar
kesetiaan kasih-Mu, oh kasih-Mu Tuhan, lebih dari bagai, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melawat kami saat ini Tuhan. Thank you Lord. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami nyatakan kami kagum akan kasih. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pribadi-Mu dalam hidup kami. Ku kagum akan kasih, ku kagum akan cinta yang tak pernah berhenti. Menyatakan kita kagum akan Tuhan. Ku kagum akan cinta yang tak pernah
syukur kami. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Kami rasakan kasih Tuhan. Kami rasakan kasih Bapa melawat kami saat ini. Kami menyembah dalam dekapan kasih Bapa. Kami menyembah dalam indahnya kasih-Mu. Beban tiap hati mendekat setiap hati kami dengan kasih-Mu. Somebody bersyukur Tuhan. Kasih-Mu terbesar Tuhan. Kasih-Mu terhebat atas kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, sungguh limpah atas kami, sungguh limpah atas kami, tercurah dalam segala musim hidup, dalam segala keadaan kami rasakan kasih-Mu selalu ada, tak pernah meninggalkan, selalu setia. Umat Tuhan, mari bebaskan rohmu, somebody. Berikan syukur Bapa. Kasih-Mu menerima kami tanpa syarat Bapa. Kasih-Mu bahkan kami sampai hari ini. We came here in your presence, Lord. With a grateful heart to praise you. Dan segenap hati, dan segenap syukur kami, Aba ya Bapa. Kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa syukur kami. Semua yang kami jalani bersama dengan-Mu Tuhan. Kami sadari ada tangan kuat-Mu. Begitu mengasihi kami, menopang kami sampai hari ini. Bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan. It's only by your grace, Lord. Kemurahan
lebih dari itu. Bahwa lidahku memuji Engkau, semua karena kita yang mengalami kebaikan Tuhan, nyanyikan makasih Roh Kudus, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, kami memuji Engkau Tuhan. Lebih dari hidup. Mari sambil berdiri bersama-sama. Kemurahan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji nama-Mu Yesus. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bersyukur kemurahan-Mu, ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, lebih. Kau yang merasakan kemurahan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari hidup yang kami rasakan, semua karena kemurahan-Mu. Tiada yang lain, semua kemurahan Tuhan. Mari puji Dia, agungkan Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu
Kemurahan-Mu terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Lidah kami memuji, lidah kami mengagungkan kebesaran kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur untuk kemurahan yang dari Tuhan. Tepuk tangan, sorak-sorai, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada kehidupan kami. Kalau bukan karena kemurahan-Mu, kami gak mungkin ada pada siang hari ini dalam bait-Mu. Boleh bersekutu dengan Bapa. Kami boleh berkata ya Aba, ya Bapa. Kami boleh dilayakkan untuk ada dalam hadirat-Mu. Kalau bukan karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus, yang telah bersedia untuk menjadi manusia, dilahirkan di atas muka bumi ini, bahkan kemudian mati di atas kayu salib untuk mendebus kami, untuk mendamaikan kami dengan Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar. Kami percaya kalau kami ada dalam persekutuan dengan Bapa siang hari ini, Bapa sebagai anak-anak-Mu, kami meyakini kami telah melihat kasih-Mu yang telah terbukti. Biarlah Tuhan, kasih-Mu itu yang begitu besar, lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini boleh ajar kami kembali Tuhan. Boleh menuntun kami, terus mengarahkan kehidupan kami. Supaya kehidupan kami Tuhan terus berjalan seperti apa yang Kau inginkan. Seperti apa yang Kau kehendaki. Biar setiap kami anak-anak-Mu menyadari bahwa karya keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Engkau menginginkan kami untuk hidup dalam karya keselamatan itu. Kami tidak mengerti kalau firman-Mu tidak menuntun kami. Ajar kami Tuhan. Biarlah siang hari ini kebenaran firman-Mu menuntun kami, mengajar kami, menolong kami. Roh Kudus memberikan kami pengertian. Kami siap untuk kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran Bapa. Di mana Kau berbicara atas semua kami. Pengurapan-Mu juga ada atas semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk coba lihat kiri dan kanan. Kasih senyuman paling manis, katakan selamat hari Minggu. Silakan duduk saudaraku. Kita sudah ada di minggu kedua. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di sebentar lagi akan merayakan tanggal 25 Desember Natal. Tadi saya juga mengatakan di ibadah raya 1. Tahun depan kalau Tuhan Yesus belum datang pada kali yang kedua, atau kalau Tuhan belum panggil kita akan merayakan Natal lagi. Makanya saya juga meyakini kalau setiap kita boleh evaluasi, memang Natal gereja kita kan tanggal 2 Desember kemarin. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang di kantornya Natalan, mungkin juga waktu tinggal di rumah, di lingkungan, diundang oleh gereja-gereja sekitar, atau ada yang ikut Natal rukun dan lain sebagainya. Mungkin perayaan Natal di bulan Desember ini di antara kita mungkin bukan cuma 1 kali 2 kali. Kita mengikuti ibadah perayaan pranatal yang disebut ya biasanya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mendapatkan sebuah esensi daripada Natal itu sendiri. Karena Bapak Ibu hati-hati dengan jebakan antara esensi dan aksesoris. Nah seringkali kalau kita nggak bisa bedakan itu, maka yang terjadi adalah kita terjebak dalam yang namanya aksesoris. Emang kalau Natal yang aksesorisnya kayak gimana sih? Saya kasih contoh saudara ya, antara yang esensi sama yang aksesoris. Yang esensi tentunya apa yang firman Tuhan mau katakan. Firman Tuhan yang mengajar kita, firman Tuhan yang mengubahkan kita. Nah biasanya kan, biasa di Natal ini ada ya soal bajunya lah, soal aksesorisnya lah, soal makanannya. Itu semua kan aksesoris sebenarnya. Tapi tidak sedikit saya kadang-kadang temui biasanya ya, puji Tuhan di torang ya enggak. Tapi pernah saya mendengar ada apa namanya cerita-cerita di mana habis Pontrang yang harusnya perayaan Pranatal kita mengalami sesuatu dari Tuhan, mendapatkan firman-Nya. Tapi tidak sedikit yang kadang-kadang jadi baku ambe, baku salah. Sudah tahu kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya aksesoris. Contoh, aduh bukan main itu ibu sana. Suruh-suruh orang bawa makanan banyak-banyak, dia cuma bawa sedikit. Habis ibadah, so dia paling banyak babungkus.
Puji Tuhan tidak ada di antara kita ya. Tatap wajah kiri kananmu bilang, jangan begitu nih. Ya, saya bercanda saudara ya. Tapi kalau saudara lihat, seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang sifatnya aksesoris. Bukan yang esensi. Padahal sebenarnya saya meyakini setiap perayaan Natal, kita khusus ada di bulan Desember ini. Biarlah kita mendapatkan yang esensi atau yang penting. Makna yang sesungguhnya. Kalau saya kasih gambaran lagi lebih memudahkan. Telinga itu adalah sesuatu yang esensi Bapak Ibu, telinga kita. Anting-anting itu aksesoris. Semahal apapun yang dipakai oleh wanita, anting-antingnya mau dari berlian, mau dari mutiara, tetap itu aksesoris. Saudara bayangkan kalau ada seseorang yang pakai anting-anting mahal dari berlian, mahal sekali, emasnya juga mungkin yang lingkarannya itu emas dari emas 24 karat, tapi nggak ada telinganya. Cuma anting-anting doang, serem kan saudara? Tapi coba saudara, saya mau tanya, telinga tanpa anting-anting, oke nggak sebenarnya? Kalau telinga, misalnya saudara, telinga pria-pria kan juga kita tidak pakai anting-anting. Oke kan? Karena yang esensi itu adalah telinga untuk mendengar, sementara yang anting-anting adalah aksesorisnya. Saya tidak katakan yang aksesoris itu salah, tapi maksud saya adalah supaya waktu kita merayakan ibadah atau berada di bulan Desember, sebuah perayaan kita tidak terjebak dalam yang namanya sekedar rutinitas tahunan atau bahkan ritual tahunan. Tapi biarlah kita mengalami sesuatu, apa sih yang Tuhan mau? Karena kekristenan itu kan progres ya Bapak Ibu, kekristenan itu sifatnya bertumbuh, kita terus makin hari makin ke arah Kristus. Saudara setuju dengan statement saya itu? Bahwa kekristenan itu tidak hanya berhenti sampai saat ini, tapi selama hayat di kandung badan, Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita yang menuju ke arah Kristus. Nah makanya pada siang hari ini saudara saya kasih tema esensi Natal adalah kasih. The essence of Christmas is love. Kita udah tahu itu semua, tapi izinkan siang hari ini Bapak Ibu kita coba buka hati kita untuk menerima insight yang saya pikir ini insight yang sangat penting. Karena kalau bicara soal kasih Tuhan, saya yakin semua kita di sini telah mengalami itu semua. Amin. God's big love itu nyata dari Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata karena begitu besar, sama-sama kita baca ayat ini saudara, satu ayat saja kita baca dulu yuk. Sebelum kita akan baca ayat-ayat yang lain. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini di Natal itu pasti sering didengungkan, bahkan anak-anak kecil pun udah hafal ayat ini. Alasan Natal itu kan karena kasih Tuhan yang mengaruniakan Kristus, Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Nah coba kita lihat lagi ayat yang kita tahu bahwa lewat karya Natal, kasih Tuhan itu dicurahkan. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 16-17, itu sudah ada di LED Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17, kita baca sama-sama kembali dua ayat ini. Yohanes 1 ayat 16-17, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Lewat karya Natal yang kemudian terjadi adalah saudara dan saya mengalami kasih karunia. Ini ayat yang ke-16 itu yang berkata dari kepenuhannya. Nya di sini kan merujuk kepada Kristus, Tuhan Yesus. Jadi lewat Natal Tuhan Yesus menjadi manusia, bahkan puncaknya sampai mati di atas kayu salib. Kita semua saudara dan saya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini jadi satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau dalam bahasa Yunani ketika muncul kata ini istilahnya double positif. Kasih karunia demi kasih karunia. Seharusnya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris dan ke bahasa Indonesia, seharusnya jadinya begini Bapak Ibu. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Gak ada habisnya. Karena dari kepenuhan Kristus Bapak Ibu, saudara dan saya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tapi ayat itu tidak hanya berhenti sampai di ayat 16. Ayat yang ke-17 kemudian melanjutkan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, kemudian diperbandingkan lewat karya Kristus, lewat Kristus itu sendiri, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kasih karunia yang saudara dan saya terima. Tapi ingat Bapak Ibu, Yesus Kristus datang, selain kasih karunia, ada kebenaran juga. Kalau bukan karena kasih karunia kita semua gak bisa ada sampai saat ini. Saya berulang kali bilang kalau dalam gaya perjanjian lama Bapak Ibu, kita gak bisa bersekutu seperti ini. Kami hamba-hamba Tuhan gak boleh ada kesalahan sekecil apapun, selesai sudah. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, panggil dia ya Aba ya Bapa.
Tetapi ada yang namanya kebenaran. Karena kehidupan kekristenan kalau hanya kita bersyukur fokus kepada kasih karunia, meniadakan kebenaran, itu sama seperti burung yang kalau terbang cuma satu sayap. Saudara, kalau burung terbang dengan satu sayap, itu percayalah cuma putar-putar di situ. Tapi kan harus dua sayap. Kasih karunia dan kebenaran. Makanya di awal bulan lalu, di minggu lalu, Bapak Ibu kalau masih ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala, dari Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12, coba kita lihat. Titus ini anak rohani daripada Paulus, dia orang Yunani, kemudian sama Paulus ditaruh di satu daerah yang namanya Kreta. Bukan kereta ya saudara, Kreta. Masalahnya di Kreta ini itu kebanyakan umat-umat Tuhan yang ada di situ. Rohaninya itu karena masih baru, mereka bersyukur untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, tetapi permasalahannya hidup mereka kacau balau. Mereka lebih banyak mengikuti keinginan daging, ego, saling membenci satu dengan yang lain. Saudara bisa baca itu penjelasan dari Titus pasal 1 dan seterusnya. Jadi Paulus kirim surat kepada anak rohaninya, Titus. Coba kita baca, Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah di ayat yang ke-11 itu kan dijelaskan saudara. Kasih karunia Tuhan itu sudah nyata. Lewat karya Natal, kasih karunia Tuhan sudah nyata. Nah di ayat yang ke-12, karena dimulai dari huruf pertama, sehingga harus huruf besar. Sehingga ditulislah, ia mendidik kita. Orang menangkapnya ia di sini merujuk kepada Tuhan. Tapi kalau saudara baca versi terjemahan aslinya, dan saudara baca di beberapa versi yang lain, ia di sini yang merujuk kepada kasih karunia itu. Harusnya kalau diterjemahkan jadinya begini Bapak Ibu, ayat 12. Ayat 11 dulu ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titik, harusnya diterjemahkan begini. Kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi justru karena saudara dan saya kita semua telah menerima kasih karunia Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih karunia itu menuntun hidup setiap kita. Kita lihat dulu satu ayat lagi saudara. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Memang agak banyak ayat yang kita akan baca siang hari ini. Kurang lebih saya catat ada sekitar 125 ayat. Enggak saudara bercanda ya. Kebanyakan kalau 125. Roma pasal 5 ayat 5. Coba kita lihat saudara ya. Satu hal yang sangat penting. Saya enggak akan bicara banyak saudara siang hari ini. Tapi saya berdoa kita bisa mendapatkan sesuatu dari hadirat Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Natal itu bicara soal kasih Tuhan yang sudah dinyatakan lewat pribadi Kristus, kasih karunia dan kebenaran. Buktinya memang kemudian kasih karunia itu mendidik kita, mengajarkan kita. Minggu lalu kalau saudara mungkin ada yang tidak sempat hadir, lihatlah kembali rekaman di YouTube, saudara, khotbah daripada Ibu Gembala, bagaimana kasih karunia itu menuntun setiap kita. Nah sekarang saudara dan saya telah dipenuhi oleh kasih Allah. Katakan saya telah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sudah dipenuhi ya? Bahkan bukan cuma dipenuhi, dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang masih kita harus cari, tapi sudah ada di dalam kita. Sudah ada atau belum saudara? Sudah ada, clear ya? Bahwa kasih Allah itu sudah ada, bahkan dicurahkan. Jadi kalau dicurahkan itu banyak banget sebenarnya, melimpah banget dalam kita. Kalau begitu, kalau kita udah tahu bahwa esensi Natal adalah kasih, Tuhan yang telah menjadi manusia, saudara dan saya kemudian oleh karya Kristus puncaknya di atas kayu salib telah didamaikan dengan Bapa. Kalau begitu bagaimana selanjutnya kehidupan saya dan saudara meresponi karya Natal dalam hidup kita. Itu yang intinya yang saya sampaikan sebenarnya siang hari ini Bapak Ibu. Apakah kita hanya menjadi orang Kristen yang kemudian just thank you God for your love. I'm agree. Saya setuju soal itu. Statement terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, saya setuju banget. Tapi Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kasih-Nya yang telah dicurahkan
melimpah dalam hidup saudara dan saya, itu sebenarnya tidak boleh berhenti hanya sampai di kita. Mari kita baca, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Baca sama-sama lagi ya saudara ya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Enggak apa-apa saudara. Banyak baca firman Tuhan, bagus banget. Setuju? Setujunya mencurigakan. Setuju? Lihat kiri dan kanan terus bilang banyak baca firman Tuhan itu bagus. Ayo kita baca saudara. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. 2-3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih Tuhan yang telah dicurahkan, kita tidak lagi berusaha sebenarnya. Titik kita mengasihi satu dengan yang lain bukan karena kekuatan kita. Ingat, kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tetapi saudara lihat ya, tipu daya daripada iblis. Budaya dunia ini yang coba iblis masuk lewat budaya, lewat kepercayaan yang ada di dunia ini. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sering dengar enggak istilah-istilah kalimat yang suka bilang begini dalam percakapan-percakapan yang sederhana biasanya. Ya kalau dalam dunia kerja, sikut kanan, sikut kiri, injang bawah, injang kanan, injang kiri, sekop. Itu mah biasa. Pernah dengar saudara? Ya kalau dalam keluarga, ipar dengan ipar, mertua dengan anak mantu, baku salah, baku babadiam, baku veto, baku membenci. Dalam keluarga mah itu mah biasa. Dalam pelayanan mah dalam gereja Tuhan, kalau baku sikut, baku simpang hati, mendendam, ya namanya juga katu organisasi di dunia. Itu mah, saudara lihat, iblis dengan tipu dayanya membuat kita, karena kita sering melihat hal itu menjadi sesuatu yang biasa, masuk di alam bawah sadar kita, sehingga ketika itu terjadi, kita menganggapnya itu biasa. Ya namanya biasa ya oke. Pertanyaannya saudara, kalau kita boleh jujur dari apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita, saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Sebenarnya itu biasa atau tidak biasa sebenarnya? Tidak biasa. Justru kalau dalam pelayanan kita mengalami gesekan mungkin bisa ada. Tetapi keputusan kita akan tetap mengasihi. Kita nggak akan menyimpan kepahitan dan kebencian. Dalam tempat kita bekerja, kalau saudara ingin naik, emang harus injang kiri, injang kanan, sikut kanan, sikut kiri. Kata siapa? Bukan begitu yang diajarkan oleh Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Saya cuma mau mengajak saudara supaya perayaan Natal di tahun 2022 ini, kita tidak hanya sekedar melaluinya, menjadi sesuatu yang kemudian lewat begitu saja. Tanpa ada sesuatu yang dievaluasi dari kita. Kalau saudara masih ingat ya apa yang Ibu Gembala sampaikan minggu lalu, itu beliau menggambarkan seperti Samuel yang setiap tahun ibunya datang mengganti baju yang baru. Kemudian dikatakan bahwa karena jubahnya kan setiap tahun makin lama makin kecil kan. Itu bicara soal evaluasi diri. Bukan cuma saudara, saya juga. Kita perlu evaluasi. Setiap kita, terutama dalam hal yang sangat esensi, yaitu kasih. Karena saudara telah menatap saya dengan tatapan yang tajam. Supaya lebih rileks. Lihat kiri kananmu. Dengan tangan yang seperti orang Korea. Terus bilang, aku mengasihimu. Brother and sister. Terutama suami istri. Jangan-jangan ada yang sududuk bersebelahan. Tapi selama kasih yang DP istrinya pernah dengar. DP suami bilang, I love you. Sedap. I love you apa Pak Pendeta? Pusing kita pe telinga. Pusing kita pe telinga. Pusing kita pe kepala ya. Bayangkan saking pusingnya telinga yang pusingnya bukan kepala. Saudara tahu enggak bahwa perintah mengasihi ini bukan anjuran. Saya beritahu apa adanya ya. It's not suggestion. Ini bukan anjuran Bapak Ibu. Ada kata ditegaskan harus. Dan standar kasih yang Tuhan beritahu untuk kita saling mengasihi. Ayo kita lihat standar kasihnya seperti apa. Kata kerja yang dipakai untuk
di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Kata mengasihi di situ dia pakai kata kerja agapao. Yang pasti bukan bakpao. Beda banget. Agapao itu berasal dari kata dasar agape. Dalam konteks Yunani kata kasih banyak banget gambarannya atau pengertiannya. Phileo itu kasih persahabatan, storge itu kasih persaudaraan, eros kasih yang sifatnya ke seksual atau erotis. Tapi kata yang dipakai itu pakai kata agape, agapao dari kata dasar agape. Yang artinya ini nih kasih. Yang kita tahu itu kasih Tuhan kepada manusia. Tetapi kasih Tuhan kepada manusia itu Tuhan minta kita mengasihi dengan kasih seperti itu. Tapi bukan tanpa alasan, sebab dia telah berikan rohnya dalam kita. Jadi sebenarnya dengan kekuatan kita pasti gagal. Tapi ingat, dia taruh rohnya dalam kita yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi seperti ini. Nah tapi itu yang saya bilang, iblis itu jahatnya minta ampun. Dia bikin bahwa itu mah biasa. Jadi bayangkan ya saudara, sebagai orang percaya anak Tuhan, bisa lo bertahun-tahun gak bicara sama mertua. Bisa lo bertahun-tahun gak bicara sama ipar. Gak bicara sama pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Hanya karena apa? False belief, kepercayaan yang salah yang sudah masuk di alam bawah sadar. Karena dunia ini mengatakan, itu mah biasa. Agape adalah cinta yang tidak mengharapkan apa-apa. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Agape adalah kasih yang tidak melihat apa yang ia bisa dapatkan dari orang yang dicintai. Tetapi agape melihat apa yang ia bisa berikan bagi orang yang dicintai tersebut. Yang lebih radikal di ketiga. Agape tidak melihat apakah kasihnya direspon atau tidak. Agape tetap mengasihi sekalipun tidak direspon. Kayaknya enggak gampang Bapak. Mana enggak gampang? Saya juga mengakui. Saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini, untuk kita mengevaluasi diri kita. Untuk kita mengambil keputusan saudara. Saya tahu kalau saudara berkata, Pak Pendeta saya juga ada perasaan. Sama saudara, saya juga ada perasaan. Ketika kita dilukai, ketika saya dilukai, ketika saya dikecewakan. Ada perkataan-perkataan yang menyinggung, puff. Ini hati juga. Kena. Tapi keputusan kita nih selanjutnya. Biasanya karena memang iblis kata firman Tuhan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita, di sekeliling kita, mencari peluang kapan dia masuk. Ketika dia lihat, ini kesempatan masuk, dia mulai bicara. Jangan lihat tuh dia ada bilang, pangana. Panang enteng, dia pangana. Langsung kita span. Iyo Kang, dia ingin tahu siapa kita. Kita so bilang kan, tapi orang itu nggak ada yang baik sama dengan kita. Maka kalau orang bikin jahat, tas juga so bilang, nggak ada yang lebih jahat. Langsung berubah saudara. Tapi saya tahu, yang saya bilang ini, itu pasti di luar sana. Nggak mungkin di sini. Amin. Aminnya cuma yang di depan Bapak Ibu. Yang di tengah dan di belakang, apalagi yang di atas. Nggak dapat dengar DP amin. Amin saudara. Kita tidak begitu seharusnya. Agape saudara tidak melihat apakah kasihnya direspon atau tidak. Kalau kita punya saya tahu ini tidak mudah. Makanya Tuhan tahu bahwa Tuhan beritahu kita bergerak dengan kasih agape ini bukan karena kekuatan kita. Saudara akan gagal. Titik pijaknya adalah gini. Karena kita telah mengalami kasih dari Tuhan. Sebenarnya saudara dan saya telah mengalami itu. Kalau kita boleh jujur, coba kita evaluasi Bapak Ibu. Tuhan tuh gak pernah melimit kasihnya untuk saudara dan saya. Tuhan gak pernah membatasi kasihnya untuk saudara dan saya. Selalu saya tidak jemu-jemu mengulang. Kalau di bulan Desember ini kita boleh evaluasi, catat secara kalkulasi pakai kalkulator. Coba saudara masih ingat gak kesalahan saudara di bulan Januari? Masih ingat? So lupa. Tapi kira-kira ada gak di bulan Januari? Satu kali boleh bikin salah? Waduh, baru bulan Januari aja udah banyak. Februari? Bulan kasih kan itu. Ada? Ada. Sedikit banyak? Banyak. Belum Maret, belum April. Apakah Tuhan bilang begini? Pokoknya sampai Desember dia kuota bikin salah. Cuma 12 kali 12 lah. 144 kali. Kira-kira boleh 144 kali kalau orang boleh jujur?
Dari yang kecil sampai besar kan sama aja kan. More than that, lebih banyak. Tapi Tuhan gak pernah melimit. Dari dasar itulah sebabnya saudara, secara pribadi. Ketika saya pun terluka, kecewa, saya langsung ingat, ya ampun. Kita bikin salah lepas Tuhan banyak kali. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu datang untuk kita datang dan berkata, Father forgive me. Bapa ampuni aku. Bapa gak pernah memalingkan wajah. Karena Bapa memalingkan wajah itu sudah ditebus di atas kayu salib oleh Kristus. Pada waktu dia berseru, ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapa seperti memalingkan wajah. Karena dosa semua manusia ditimpakan kepada Kristus. Tapi lewat karya Kristus, itu semua udah gak ada lagi. Bapa tidak akan pernah memalingkan wajahnya bagi setiap kita yang mau datang kepadanya. Spirit yang sama di Natal ini Tuhan mau kita juga begitu Bapak Ibu. Kekristenan, apa sih inti kekristenan? Pengikut Kristus, ikuti apa yang Kristus mau. Walaupun saya tahu itu tidak mudah. Tapi kita harus memulainya. Dari kapan? Nanti tahun depan jumpa pendeta. Segenap dulu nih Desember. Tanggung. Jangan sudah. Dari sekarang, itu tipu daya iblis lagi. Udahlah segenap, mumpung masih ada tanggal berapa gitu. Sepuas-puasin, simpang kepahitan. Nanti di tanggal, pas Tuhan kan ada ibadah tanggal 31 malam. Di situ tahu pemberesan bye-bye. Mending saudara, kalau saudara masih Riki. Maaf saya bukan menakuti. Ini kejadian barusan Bapak Ibu. Seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kehidupannya. Hari Kamis 2 minggu lalu, saya masih ingat ya. Minggu lalu kan ada yang nyanyi kan. Hari Kamisnya itu saudara wisuda. Ada seseorang di antara wisuda masih sehat. Badannya besar. Dia ngomong, pendeta kita habis som. Kita mau lanjut sekolah di Tentena. Kita bilang mantap bro. Bro so kawin? Belum. Oh belum kawin. Karena saya pikir keluarganya bagaimana, ternyata dia yang terjadi hari Jumatnya dia sakit. Ternyata saya dengar dari keluarganya, tahun lalu Bapak Ibu, dia itu preman, sudah ditikam berkali-kali, nyanak mati-mati. Ditikam berkali-kali, nyanak mati-mati. Mana masuk rumah sakit no katu, tetap masuk, bukan besi DP badan daging juga. Tapi di tahun lalu pada saat itu, ada seseorang yang memberitakan kabar baik, dia bertobat dan dia sungguh-sungguh memutuskan, saya mau hidup baru, Tuhan ampuni saya mau hidup sungguh-sungguh. Akhirnya, dia disembuhkan, dia sehat. Persis 1 tahun Bapak Ibu. Hari Minggunya Bapak Ibu. Minggu malam kalau saya tidak salah. Karena Senin pagi kami dapat informasi, dia meninggal dunia. Karena sakit gigi. Yang sudah radang mungkin, sudah infeksi. Nggak mungkin kan cuma karena sakit gigi doang. Sampai ada teman-temannya yang bilang, ya ampun Pak Pendeta, pisau nggak bikin mati sama dia. Tapi sakit gigi. 1 tahun persis, tapi sudah tahu apa yang dia lakukan. Keluarganya dipondol, banyak banget yang datang sama Tuhan karena buah kehidupannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dia bilang sama tantenya kalau udah kecewa, ini tantenya sendiri yang ngomong kepada saya. Pak Pendeta tahu kita ini kalau semua benci orang, semua marah orang, dia cuma bilang apa gitu panggilan dalam bahasa orang Sangir saya lupa. Embo atau apa gitu. Jangan babas simpang, sudah jokwa, mesti jaga mengampuni. Sederhana memang, tapi membuat keluarganya bilang, wow, dia bawa tantenya, ponakannya. Gak ada yang tahu Bapak Ibu, hari Kamis masih saya ada, selamat bro. Seninnya, pass away, meninggal dunia. Saya gak bikin takut saudara, sedikit sih, gak bercanda. Maksud saya adalah gak ada yang tahu hidup kita. Mulai dari sekarang, kalau Tuhan perintahkan untuk mengasihi evaluasi hidup kita, adakah di hati kita masih menyimpan sesuatu? Kebencian, kepahitan, dendam. Taso bilang pendeta sampai ayam kincing. Nyanda. Kalau bukan dia yang datang lebih dulu. Berhenti kita yang mau datang. Aduh, Bapak Ibu jangan senggol kiri kananmu. Sederhana aja bilang, jangan begitu. Ingetin aja saudara. Haleluya. Kita lihat saudaraku, Mazmur. Tadi saya bilang ya, ini tipu daya iblis, sesuatu yang biasa-biasa dia anggap dia bikin biasa, sehingga membuat kita jadi nyaman untuk kita simpan luka dan kebencian. Karena kenapa? Iblis gak mau kita menerima yang luar biasa yang dari Tuhan. Itu tema loh daripada Natal gereja kita sebenarnya, Natal Sidoda Gereja Betani, Mazmur 133, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita lihat saudara. Mazmur 133, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan itu kalau ngatur segala sesuatu luar biasa saudara ya. Persis banget, waktu saya baca ini ya ampun. Wow, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3.
Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di ayat yang pertama ditegaskan loh. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pasti di dalamnya hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan. Hidup dalam kemudian melihat satu dengan yang lain. Bukan lihat kesalahannya. Setiap orang pasti ada kesalahan Bapak Ibu. Suami istri saja yang saling mencintai, yang waktu baru baku dapa. Tetap waktu hidup sama-sama menikah. Enging-eng, welcome to the real world. Selamat datang dalam dunia nyata. Tapi itu kan sebenarnya kesempatan untuk kasih kita diuji. Saudara tahu enggak? Coba kita lihat ya. Kenapa digambarkan seperti? Ayat yang kedua kan seperti minyak yang baik. Coba kita lihat slide selanjutnya Bapak Ibu. Itu digambarkan seperti minyak yang baik kalau ada hidup dalam kasih kerukunan. Tadi saya bilang ya, iblis tutupi kita dengan kalau itu terjadi tolong membenci itu mah biasa. Padahal sebenarnya itu tidak biasa. Jangan mau saudara. Kenapa? Coba kita lihat alasannya. Minyak yang dipakai itu bukan minyak biasa. Bukan minyak goreng Bapak Ibu. Bimolika apakah? Bukan. Itu seperti minyak yang, apa katanya tadi? Sebentar. Minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut. Itu minyak urapan. Minyak khusus yang dipakai untuk mengurapi imam. Jadi kalau ada kerukunan, itu seperti minyak yang baik yang dipakai oleh imam, yang kemudian mengalir, itu maknanya begini Bapak Ibu. Ada pengurapan yang menandakan penyucian, pengudusan, pengkhususan bagi Allah, bagi orang yang diurapi untuk melakukan pekerjaan Allah. Ini bukan hanya untuk imam-imam sebenarnya. Kalau kita hidup dalam kasih dan kerukunan, saudara semua kita kan gak ada yang dalam masa perjanjian lama ya, baru ya saudara. Tidak ada tuh sebenarnya yang dipisahkan antara, yang di depan kami ini imam, saudara jemaat biasa. Sebenarnya tidak ada. Dalam perjanjian baru, Ibu Gembala sempat sampaikan, Petrus pasal 2 ayat yang 11. Kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Semua kita imam. Gak ada yang terkecuali Bapak Ibu. Semua saudara dan saya, kita semua imam. Nah kabar baiknya adalah kalau kita hidup dalam kasih dan kerukunan, itu pengurapan Tuhan mengalir. Untuk kita dimampukan melakukan pekerjaan yang baik di tempat dimanapun Tuhan bawa kita. Dalam hal-hal yang rohani, berkat Tuhan, pewahyuan, segala sesuatu, pertolongan Tuhan. Hal-hal waktu saudara baca Alkitab, Tuhan tiba-tiba membukakan banyak hal. Yang saudara mungkin masih tanda tanya. Jangan-jangan selama ini kita baca Alkitab, kita berkata, kenapa kita tidak mengerti-mengerti. Yang ada kalau baca, mengantuk, kong tidur. Kita tengking iblis. Saya tahu ini pasti iblis yang kasih roh ngantuk. Pergi. Iblisnya pergi. Tapi karena ada kepahitan dalam hati kita. Kebencian dalam hati kita. Kita gak mau mengampuni. Itu seperti terhalang Bapak Ibu. Ada sih mengerti, itu ditegaskan di ayat yang ketiga. Kan dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Coba kita lihat saudaraku, gunung Hermon itu, next, saudara lihat yang warna merah di atas lingkaran, itu gunung Hermon. Yang di bawah, itu Yerusalem, di situ ada gunung Sion. Jauh banget jaraknya. Waktu saya tanya sama Om Google Maps, ternyata jaraknya sekitar 300 km lebih dengan kendaraan, ditempuh dengan jarak 5 jam lebih, hampir 5,5 jam. Itu kalau lancar. Cukup jauh sebenarnya jarak ini. Betul apa yang sempat Ibu sampaikan waktu Natal di tanggal kedua. Itu sebenarnya embun gunung Hermon logikanya gak bisa. Sampai ke Bukit Sion, ke Gunung Sion gak bisa. Too far, terlalu jauh Bapak Ibu. Tapi, ini yang menarik. Kalau ada kasih dan kerukunan. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Makna rohaninya apa Bapak Ibu? Ada berkat yang panjang. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat yang panjang, makanya tadi saya bilang, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Tapi sama iblis ditaruh di alam bawah sadar kita. Gak apa-apa biar ngana simpang taong deng taong. So talalu lekwa dia, seba dia makang jumpa dia.
Kalau perlu bilang Pak keluarga, kalau kita mati jangan suruh dia datang. Aduh, tuh saya dengar hal tersebut. My goodness saudaraku, tipu daya yang iblis berikan. Sehingga kita gak menerima hal yang luar biasa. Kiapa tapi berkat, rupa cuma sepanggal-sepanggal. Cicil-cicil. Kenapa gak panjang? Bapak Ibu, ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan. Tetap berlaku. Padahal sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau taat, kalau ada yang bilang, Pak saya gak bisa. Pertanyaannya, saudara mau untuk lepaskan pengampunan? Wah, kalau di retreat ada anak-anak muda, biasanya saya dengan Pastor Edo kalau bikin ibadah-ibadah atau retreat begitu anak-anak muda. Misalnya tentang kasih Bapa, saya bilang, Dek, kamu mau ampuni papa kamu atau orang tua kamu? Saya gak bisa Kak. Dek, mau Dek? Gak bisa Kak. Saya tanya, mau atau tidak? Saudara lihat ya, kembali lagi iblis dengan tipu dayanya dalam alam bawah sadar. Saya gak bisa Kak. Dek, lihat Kak. Kak gak tanya kamu bisa atau enggak. Tapi mau atau enggak. Oh, mau Kak. Kalau kamu mau, nanti Tuhan yang kasih bisa. Amin. Sama saya mau bilang juga sama saudara. Saya gak bisa Pak Pendeta. Mau atau tidak? Kalau mau, nanti Tuhan yang kasih bisa. Amin. Bukan cuma berkat yang panjang, berkat yang bisa dinikmati oleh orang lain. Embun dari Gunung Hermon akhirnya mengalir ke Bukit Sion. Bukit Sion yang cukup panas saudaraku. Tapi karena ada embun yang menyejukkan, bisa menjadi berkat bagi daerah sekitaran Yerusalem. Gunung Hermon itu saudara, kalau saudara lihat orang-orang yang pergi ke Israel, itu ada salju. Tapi jaraknya sebenarnya jauh, nggak mungkin sebenarnya. Tapi itu kan Tuhan menggambarkan. Maksudnya adalah seperti itulah berkat. Yang terakhir saudara, berkatnya sampai ke kekekalan loh. Dikatakan begini, saudara perhatikan yang di tengah-tengah. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Bukan cuma jasmani lahiriah. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat sampai kekekalan. Makanya Tuhan tegaskan di doa Bapa kami. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Kita biasa ulang-ulang ya, waktu minggu-minggu yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sampai di situ kan. Tapi kalau saudara baca ayatnya, ada kalimat tambahan yang Tuhan Yesus bilang. Karena kalau kamu tidak mau mengampuni saudaramu, Bapamu di surga juga tidak akan ampuni kamu. Ini gak sepele Bapak Ibu. Ini serius banget. Makanya saya ajak kita yuk tahun 2022. Dimulai dari besok, lusa, akhir bulan. Dimulai dari sekarang. Mari kita baharui hati kita dalam hal kasih kita. Tuhan memberkati saudara. Saya selesai. Mari kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Supaya Natal ini, tahun ini gak akan lewat begitu saja Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kita terima dari hadiratnya. Dan oleh anugerahnya kita hidupi. Amin. Coba kita sambil nyanyi ya sebentar lagu yang tadi dinyanyikan. Kasih Yesus mengalir dalamku. Biarkan, izinkan Tuhan. Kita gak perlu lihat orang lain. Bapak Ibu please ya, kalau ada yang tahu persoalan satu dengan yang lain. Jangan ada yang bilang begini. Iya Pak Pendeta, sebetul itu. Napa tapi iparnya nak mau ampuni. Nggak usah. Napa tapi kakak, napa tapi adik, napa tapi orang tua. Bagus Pendeta, bicara. Jangan lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Setuju saudara ya? Yuk naikkan pujian ini. Kau yang paling tahu hati kami Tuhan. Kasih-Mu begitu indah Tuhan. Hiasi hati dan jiwaku. Tuhan Yesus terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Sekali lagi kita katakan sama Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam. Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu indah dalam hidup setiap kami. Tanpa terkecuali semua kami telah mengalami kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu telah menghiasi hati dan jiwa kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kalau bukan karena kasih kami gak mungkin bisa hidup seperti saat ini Tuhan. Sepanjang jalan katakan dari hatimu kepada Tuhan.
Kasih Yesus mengalir. Kasih-Mu mengalir Tuhan dalam hati kami seperti sungai yang tak pernah. Biarlah kasih-Mu Tuhan meluap dalam hati kami. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu yang membuat kami teduh Tuhan di tengah badai dunia ini, di tengah-tengah gelombang dunia ini Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita dengan iman terima. Kita belajar menerima kasih yang dari Tuhan dalam hadirat-Nya. Dilepaskan atas kehidupan setiap kita siang hari ini. Haleluya. Membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Pejamkan mata jasmani saudara dan tenangkan hati saudara untuk sesaat. Izinkan Roh Kudus bicara dalam hatimu. Izinkan Tuhan bicara dalam hatimu. Tuhan bukan tidak mau untuk melepaskan berkat yang panjang dalam hidup kita. Tuhan bukan tidak mau untuk menganugerahkan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan mau karena saudara dan saya adalah anak-anak-Nya. Tapi ada prinsip firman Tuhan. Ada prinsip dari dirinya sendiri yang tentunya tidak bisa Ia langgar. Ada berkat mungkin yang kita terima, tapi berkat yang pendek. Berkat seputaran Gunung Hermon saja, tidak sampai ke Gunung Sion. Sebab prinsip berkat yang panjang dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Itu kalau ada kasih, ada kerukunan dalam kehidupan setiap saudara dan saya dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu siang hari ini mari coba evaluasi. Biar Tuhan yang menunjukkan, adakah dalam hati kita kekecewaan, kepahitan, luka, kebencian, dendam, apapun itu produk yang sama dari itu semua yang masih ada dalam hati kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saudara mau untuk melepaskan kasih dan pengampunan? Dimulai dari mau di hadirat Tuhan saat ini. Saya percaya Tuhan yang akan memampukan saudara ketika saudara bertemu dengan orang-orang tersebut. Tuhan yang akan memampukan saudara untuk bisa mengasihi. Tapi paling tidak dalam hadiratnya saat ini engkau ambil keputusan. Tuhan, aku butuh kekuatan daripadamu. Tuhan, aku mau hidup dalam kasih-Mu. Sebelum tahun 2022 berakhir, aku memutuskan prinsip hidup dalam kehidupanku. Tidak ada luka, tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam hatiku. Karena kasih Tuhan yang telah memenuhi kehidupanku dan telah memenuhi hatiku. Kalau engkau itu orangnya, dari tempat di mana engkau berdiri, saya minta semua tetap pejamkan mata. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menilik dan melihat. Waktu saudara mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan saat ini, saudara tidak perlu malu, kita semua sama di hadapan hadirat Tuhan. Tidak ada yang lebih baik di antara kita. Tuhan yang paling tahu kehidupan kita. Waktu saudara mau jujur, dalam hadirat Tuhan saya percaya kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, kami angkat tangan kami. Kami butuhkan kekuatan daripadamu Tuhan. Kasih yang mengalir Tuhan. Mengalir bagi setiap orang di sekitar kami. Kami ambil keputusan, kami mau mengampuni. Kami mau Tuhan meninggalkan kehidupan hati yang penuh dengan dendam, kebencian, kepahitan. Kami percaya kasih-Mu yang mampukan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Biar saudara free sebelum masuk tahun 2023. Saudara mengalami kemenangan dari hadirat Tuhan. Mengalami berkat yang panjang yang Tuhan telah sediakan. Tidak ada lagi yang menghalangi saudara untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami. Tuhan ampuni kami. Kalau kami telah menganggap ini sebuah hal yang biasa. Kalau kami membenci, kecewa, terluka, dan menyimpan kepahitan. Padahal Engkau Tuhan tidak pernah menyimpan kesalahan kami. Tidak pernah Tuhan tidak mengampuni kami waktu kami datang kepadamu. Meminta ampun kepadamu. Engkau selalu mengampuni kami. Dan Engkau mau pun Tuhan kami begitu. Supaya
Orang bisa melihat kasih yang mengalir dari kehidupan kami. Dan Engkau yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau taruh dalam hati kami. Menuntun kami, mengajar kami. Doa kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar. Setiap kami ambil keputusan untuk kami mentaati firman-Mu. Kami hidup dalam kasih. Sehingga Natal tahun 2022 akan menjadi Natal yang berbeda. Sebab dalam hadirat-Mu Engkau pulihkan, Engkau baharui kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya semua diberkati firman Tuhan. Amin. Yang percaya lambaikan tanganmu. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk memberikan persembahan syukur pada saat ini. Nanti sebentar ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ini ada satu buah amplop persembahan yang nanti ada di bawah, Bapak Ibu bisa ambil. Dan nanti dikembalikan tanggal 25 Desember waktu kita akan memberikan persembahan palungan. Ya, karena yang lalu ada yang datang bawa minggu depannya dia sudah bawa persembahannya. Padahal belum nanti. Ini nanti untuk tanggal berapa? Di ibadah Natal kita nanti saudara akan ada persembahan palungan. Saudara bawa persembahan amplop seperti ini. Ada di bawah di meja. Dan saat ini kita akan berikan persembahan syukur mingguan kita. Juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan membawa persembahan perpuluhan. Atau untuk menabur bagi pembangunan dan lainnya. Silakan persiapkan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Firman sudah datang bagi kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bebal, yang hanya mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kasih-Mu Tuhan, hidup dalam pengampunan satu dengan yang lain, hidup rukun dan damai seperti yang Tuhan mau bagi kami. Terima kasih Bapa untuk damai sejahtera sukacita, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami bisa sehat sampai hari ini, bisa makan, minum, pakai, bekerja dengan baik. Itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Saatnya umat Tuhan yang ada di tempat ini akan bawa persembahan syukur, juga akan bawa persembahan perpuluhan dan taburan lainnya. Kami percaya berkat yang ada pada kami, itu semua datangnya daripada Tuhan. Dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berikan persembahan kami dengan bersuka cita dan bersyukur. Karena kami sudah diberkati dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibadah Raya pada hari Minggu tanggal 18 Desember di Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan disertai dengan perjamuan kudus. Pendaftaran untuk baptisan masal pranatal yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 masih dibuka. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat mendaftar melalui link berikut ini, bisa dengan cara scan barcode berikut ini. Ibadah Natal pada tanggal 25 Desember akan diadakan hanya 2 kali ibadah saja, yakni pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Ibadah akhir tahun pada tanggal 31 Desember akan diadakan hanya 1 kali ibadah saja, yakni pada pukul 7 malam. Ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 dan hanya akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah saja, yakni pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Jangan lupa hari ini Ibadah Natal Generasi Jam 5 sore di Geraha Betani Wanea Pasar. Pelayanan generasi gereja kita mengundang kamu dalam acara Christmas Celebration, spesial bagi generasi muda mulai dari kids, teens, youth, dan profesional muda. Generations Christmas Celebration akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 bersamaan dengan ibadah raya yang ketiga. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita semua bersyukur kita ada di penghujung tahun 2022. Kita bisa bersama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya sepanjang tahun ini kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab itu saya mengajak kita semua, mari persiapkan persembahan syukurnya. Seperti orang Majus yang membawa persembahan
dari emas, kemenyan, dan mur. Mereka jumpa dengan Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Mereka membuka harta bendanya dan mereka memberi emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahan yang terbaik. Nah, dari gereja kami mempersiapkan amplop persembahan palungan. Biar Bapak Ibu ambil amplopnya, persiapkan persembahannya, dan kita akan membawa bersama-sama pada tanggal 25 Desember nanti. Biar itu menjadi suatu persembahan dari kita semua yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Taruh tanganmu di atas kepala seperti ini. Saudara bani kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana perintahkan, saling memberkati samping kiri kananmu, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi, nyanyikan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Semuanya angkat tanganmu. Batu rapa di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan. Mari saling memberkati, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Lagi. Oh, betapa indahnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di siang hari ini Tuhan. Kau datang, Kau lawat kami dengan kasih yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kami memuji, menyembah-Mu, meninggikan Kau Tuhan. Di situ Engkau menyatakan kebesaran-Mu. Dan kami semua percaya bahwa hari ini firman-Mu sudah datang dan mengubahkan kehidupan kami. Kami mau kembali dari jalan-jalan kami yang salah, keluar dari semua tipu muslihat iblis, dan kami mau ambil kasih karunia-Mu Tuhan, yang sudah Engkau curahkan buat setiap kami, tinggal dalam hati kami. Kami mau terus memperkatakan bahwa hidup ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini, di penghujung tahun ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami.
Kami mau menyadari bahwa ada begitu banyak hal boleh terjadi menimpa kami, pribadi maupun rumah-rumah tangga. Kedahsyatan malam, bencana dari alam, semua kejahatan yang manusia boleh rancang, semua boleh menimpa kami kapan saja. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, ada tangan kanan-Mu yang kuat, yang tidak kelihatan, tapi terus menjaga, melindungi setiap kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Untuk kami datang ke rumah-Mu, bersekutu satu dengan yang lain. Di situ kami bawa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar bagi kami. Engkau Tuhan yang perkasa bagi kami. Dalam kesetiaan-Mu Engkau selalu menjaga, melindungi kami, menyertai kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Kami tidak pernah kekurangan, karena Engkau sumber bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu siang hari ini kami mau buang semua kebencian, buang semua kemarahan, buang semua kepahitan. Kami mau terima kasih yang Kau punya buat kami. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan Kau lepaskan siang hari ini. Sehingga dengan iman kami boleh melihat hari esok kami akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Ada kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, kasih setia-Mu yang siap untuk menanti kami di besok hari, minggu depan, tahun depan sekalipun. Ada rahmat, anugerah yang akan terus dibaharui buat setiap kami yang bergantung dan berharap kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di surga. Kami taruh pribadi-pribadi, rumah-rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya untuk kami bergantung berharap kepadamu. Di situ Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terus mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman-Mu digenapi buat setiap kami. Engkau menyediakan upah yang terbaik buat kami. Waktu kami datang bergantung kepadamu, berharap kepadamu, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Maka kami akan menemukan Engkau ada bagi kami. Di rumah-rumah tangga kasih-Mu mengalir, memulihkan kami Tuhan. Seperti tema kami di tahun ini, di Natal tahun ini. Ada kesatuan keluarga, pemulihan yang terjadi di rumah-rumah tangga. Ada mezbah yang kembali dibangun di rumah-rumah tangga untuk memuji dan meninggikan Kau Tuhan. Di situ Engkau akan perintahkan berkat turun buat setiap kami. Di tempat kami bekerja, kami berusaha, di situ penyembahan dan ibadah kami. Untuk kami memuliakan Kau Tuhan, dan kami percaya segala situasi, kondisi, tantangan, pergumulan tidak akan bisa menandingi kuasa-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Untuk itu kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Bela terus Tuhan di bulan ini, bulan Desember, waktu kami merayakan Natal di mana-mana. Di situ Tuhan damai-Mu turun buat kota, buat daerah, buat bangsa kami. Damai surga turun melawas semuanya. Membuat kami semua boleh kembali mengingat ada pribadi yang luar biasa. Lahir buat kami. Menyatakan kasih buat kami. Sehingga hari ini kami punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, bersyukur mengakhiri ibadah di siang hari ini. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati-Mu, tadakan tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kita angkat pujian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.